Halo teman-teman sahabat TioJB. Beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan dengan data angka kemiskinan Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Dunia di tahun 2025. Di dalam rilisnya, orang miskin di Indonesia itu berjumlah 68,2% dari total penduduk. Ya, kira-kira sekitar 194 juta orang. Wow, fantastis. Kalian dianggap miskin jika pendapatannya itu kurang dari 1,5 juta rupiah per bulan. Ingat ya, ini hitungannya per orang. Kalau kalian satu keluarga ada 4 orang, maka di dalam satu keluarga itu pendapatan minimalnya adalah 1,5 juta dikali 4 orang, yaitu 6 juta rupiah per bulan. Nah, kayak gitu hitungannya. Kalian kategori miskin atau kaya nih? Sedangkan menurut BPS di bulan September 2024, jumlah orang miskin di negara kita Indonesia hanya 8,57% dari total penduduk. Perhitungan antara Bank Dunia dan BPS ini memang berbeda teman-teman. Kalau BPS, pendapatan kalian di bawah Rp600.000 per bulan, maka baru bisa dianggap sebagai orang yang miskin. Jika pendapatan kalian di atas Rp600.000 per bulan, maka kalian itu bukan orang miskin. Nah, kayak gitu. Tahukah kalian jika Indonesia merupakan salah satu negara yang masih melestarikan budaya korupsi? Korupsi di Indonesia ternyata sudah terjadi ratusan tahun yang lalu. Kalian tahu kerja paksa? Kerja paksa ini sebenarnya itu dibayar oleh pemerintah kolonial, teman-teman. Sama bupati itu dikorupsi. Sehingga para pekerja kuli bangunannya tidak dibayar sepeser pun. Maka disebut sebagai kerja paksa. Tuh, yang korupsi para bupati, tapi yang disalahkan itu penjajah. Saking merasuknya korupsi di negara kita Indonesia, sampai rakyat yang paling jelata juga ikut-ikutan korupsi. Dagang di trotoar, bikin acara di tengah jalan, menjarah truk yang terguling, dan masih banyak lainnya. Apa sih yang terjadi sama negara kita Indonesia? Yuk kita bahas teman-teman. Jangan lupa sambil nonton minumnya kopi TioJB. Sumpah nikmat banget. Mari kita berangkat. Kembali lagi di channel TioJB. Channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Untuk pembahasan sejarah Indonesia, sudah Pak Imin bikin videonya secara terpisah. Link sudah Pak Imin kasih di kolom komentar. Berikut 8 fakta negara Indonesia, part kedua. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TioJB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TioJB. Profil negara. Negara kita bernama lengkap Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ibu kota negara Indonesia bernama Kota DKI Jakarta. Kalau IKN sudah jadi, maka ibu kota akan dipindah ke IKN. Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan ASEAN atau Asia Tenggara, serta berbatasan langsung dengan negara Malaysia di utara Pulau Kalimantan, dengan negara Timur Leste di sebelah timur Pulau Timor, serta dengan negara Papua Nugini di sebelah timur Pulau Papua. Luas negara Indonesia sebesar 1.904.569 km persegi, dengan jumlah penduduknya sebesar 282.477.584 jiwa. Untuk agama, sebagian besar masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Sedangkan untuk etnis, terdapat kurang lebih 600 etnis di negara Indonesia. Namun yang paling terbesar adalah etnis Jawa, dengan presentase 40% dari total penduduk. Bahasa resmi yang dipakai di negara kita tentu saja memakai bahasa Indonesia. Indeks pembangunan manusia di negara kita menempati peringkat 112 dunia. Indonesia merupakan negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke atas. Perekonomian negara kita bertumpu pada sektor pertambangan seperti nikel, emas, perak, batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Selain itu ada industri minyak kelapa sawit, industri kendaraan bermotor, industri petrokimia, industri tekstil dan pakaian, serta pariwisata. Dengan ekspor terbesarnya ke negara China, negara-negara ASEAN, serta Amerika Serikat. Lalu mata uang yang dipakai di negara kita bernama rupiah. Rupiah sama rupiah India itu artinya sama teman-teman, yaitu berasal dari bahasa Sanskerta yaitu rup-yakam yang artinya perak. Kehidupan masyarakat. Langsung saja kita ngomongin kemiskinan.
ada berapa banyak sih orang miskin di negara kita Indonesia? Jika mengacu pada BPS di tahun 2024, jumlah orang miskin di Indonesia sebesar 9,03% dari total penduduk, atau jumlahnya sekitar 25.200.000 orang. Kalian dikatakan miskin jika pendapatannya kurang dari Rp582.932 per bulan. Nah, jika kalian gajinya di atas itu, maka kalian bukanlah orang miskin. Tuh, kecil banget ya teman-teman. Padahal zaman sekarang nih, pendapatan Rp1 juta per bulan aja sudah kekurangan. Sedangkan gaji rata-rata pekerja di negara kita Indonesia di tahun 2024 sebesar Rp3.260.000 per bulan. Yang unik nih teman-teman, salah satu profesi yang pendapatannya paling rendah di Indonesia adalah petani kecil. Petani yang hanya memiliki lahan pertanian seluas 0,25 hektar sampai 0,5 hektar. Nah, petani kecil di Indonesia menurut BPS, jumlahnya itu 72,19% dari total petani. Kalian tahu berapa sih pendapatan petani kecil ini? Dalam 1 bulan, mereka dapat penghasilan bersih sebesar Rp435.000 per bulan. Hah? Bayangin aja teman-teman, petani yang kerjanya itu sangat menguras tenaga, sebulan cuma dapat uang bersih Rp435.000. Itulah mengapa petani di Indonesia itu identik dengan kemiskinan. Makanya teman-teman, di kota-kota besar, sawah-sawah kok banyak yang dijual-jual, dijadiin kafe, toko, perumahan, dan lain sebagainya. Ternyata lebih untung bisnis yang lain daripada bertani. Raja korupsi. Tahukah kalian teman-teman, jika negara kita Indonesia sejak lama dihinggapi oleh virus korupsi? Yuk kita buka data sejarah. Kalian tahu kerja paksa di zaman penjajahan? Kita menyebutnya sebagai kerja rodi, yaitu dalam rangka pembangunan jalan Posrut atau jalan Pantura. Selama ini kita menganggap kerja rodi sebagai kerja paksa tanpa upah. Tapi kenyataannya teman-teman, kerja membangun jalan Pantura yang digagas oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels ini dibayar teman-teman. Kala itu Dendels memerintahkan kepada bupati-bupati di Jawa untuk mengumpulkan para pekerja di tiap-tiap wilayahnya. Para pekerja ini akan dibayar sesuai rute. Penganggaran kerja ini tercatat di buku Plakat Book. Nih, contohnya rute Cisarua ke Cianjur. Para pekerja dibayar Rp10 perak per orang per bulan. Para pekerja juga dikasih beras 1/4 pon beras atau setengah kilo beras per hari, ditambah 5 pon garam atau 2,2 kg garam per bulan. Nah, uang beras dan garam ini ditransfer pemerintah kolonial ke tiap-tiap bupati yang nantinya mereka akan salurkan ke para pekerja. Ternyata uang ini dikorupsi teman-teman. Para pekerja tidak pernah diberikan uang sepeser pun. Jatah beras juga dikurangin, sehingga banyak di antara para pekerja ini yang tewas karena kelaparan. Waduh, ternyata para bupati ini lebih kejam daripada penjajah. Kasus yang kedua yaitu tanam paksa, yang nama aslinya Kulturstelsel. Dari namanya sudah ketahuan kan, betapa jahatnya penjajah, yaitu memaksa para petani untuk menanam komoditas yang diperintahkan oleh Belanda. Dan setelah panen, memberikan komoditas tersebut secara cuma-cuma. Begitu kan narasinya? Ternyata kebijakan asli tanam paksa pemerintah Hindia Belanda itu tidak seburuk itu teman-teman. Kebijakan aslinya itu kayak gini. Pemerintah Belanda ngumpulin tuh bupati-bupati. Tuan-tuan para bupati, tolong ya, 1/5 tanah dari para petani wajib ditanami komoditas yang telah ditentukan oleh pemerintah kolonial. Pupuk, bibit, transportasi, pokoknya seluruh biayanya ditanggung oleh Belanda. Jika ada keuntungan, maka si petani akan mendapatkan uang sisa itu. Begitu ya, para bupati-bupati. Nah, kalau miskin nggak punya tanah gimana, Min? Kalau mereka nggak punya tanah, maka mereka harus bekerja di perkebunan dan pabrik-pabrik milik Belanda selama 1/5 tahun. Tuh kan, gampang banget sistemnya. Nah, setelah rapat selesai, para bupati-bupati ini lalu kumpulkan para wedono. Kabeh kumpul gini, ada instruksi dari Belanda. Suruh para petani di wilayah kalian untuk menanam tanaman komoditas yang ditentukan Belanda. 1/4 dari total luas sawahnya. Tuh, mulai korupsinya teman-teman. Dari 1/5 diganti jadi 1/4. Para wedono ini juga kumpulkan para camat.
Hei, kalian para camat, suruh para petani tanam tanaman komoditas Belanda sepertiga dari luas sawahnya. Camat lalu kumpulkan kepala desa. Hei, para kades, mulai besok paksa masyarakat menanam tanaman dari Belanda setengah dari luas sawahnya. Kepala desa pun kumpulkan para masyarakat. Ada instruksi dari Belanda, mulai saat ini seluruh sawah harus kalian tanami dengan tanaman komoditas Belanda. Wajib. Nah, karena dikorupsi secara sistematis inilah menyebabkan jutaan masyarakat kala itu tewas karena kekurangan makanan. Miris banget teman-teman. Kita lanjutkan di era modern. Mantan presiden kita yaitu Pak Harto oleh Transparency International di tahun 2004 dinobatkan sebagai kepala negara terkorup sepanjang sejarah. Dengan total korupsinya ditaksir antara 15 miliar US dollar hingga 35 miliar US dollar atau sekitar 243 triliun rupiah hingga 567 triliun rupiah. Wow, ini padahal uang zaman dahulu loh teman-teman. Fantastis. Saat ini di tahun 2025, mantan presiden kita yaitu Pak Jokowi juga dimasukkan ke dalam nominasi Kepala Negara Terkorup tahun 2024 versi OCCRP. Nah, mengutip dari OCCRP, ternyata Pak Jokowi tidak terbukti melakukan tindak korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya. Namun, Pak Jokowi disebut ikut serta melemahkan KPK serta merusak lembaga peradilan di Indonesia untuk menguntungkan putranya sendiri yaitu Gibran Rakabuming Raka maju di dalam Pilpres kemarin. Gimana nih kalau menurut pendapat kalian? SDM rendah. Salah satu ukuran kecerdasan adalah IQ. Nah, kali ini Pak Imin akan bacakan hasil penelitian dari Richard Lin dan David Becker terkait IQ rata-rata masyarakat di negara kita Indonesia. Hasilnya, IQ rata-rata orang-orang Indonesia di bawah standar. Kalau nilai rata-rata dunia itu 85 sampai 115, nah, orang Indonesia IQ-nya hanya 78,49 aja, teman-teman. Jika berdasarkan IQ, Indonesia berada di peringkat 129 dunia dari 197 negara yang disurvei. Negara dengan IQ tertinggi di dunia dipegang oleh negara Jepang. Dengan nilai rata-rata IQ orang Jepang adalah 106,48. Hal ini juga terkonfirmasi di dalam data Kemendagri di tahun 2022, di mana hanya 6,52% penduduk Indonesia yang kuliah dari jenjang D1 sampai S3. Tuh, sedikit sekali ya teman-teman. Lalu apa sih faktor yang membuat SDM Indonesia itu begitu rendah? Sebenarnya faktornya itu banyak teman-teman. Tapi kali ini Pak Imin akan menjelaskan 4 faktor yang terpenting. Yang pertama adalah kurang gizi atau stunting. Pembentukan otak manusia itu dimulai sejak janin di dalam kandungan lalu berkembang hingga 90% ketika si anak berusia 5 tahun. Dan otak itu matang sempurna 100% di usia 18 tahun. Nah, usia 5 tahun ke bawah itu sangat penting banget teman-teman. Gizi anak harus terpenuhi dengan baik. Stunting sendiri adalah kondisi di mana anak itu kekurangan gizi yang sangat parah, sehingga otak anak itu tidak berkembang dengan baik. Ingat ya teman-teman, kekurangan gizi berbeda dengan kekurangan makanan. Dari data pemerintah di tahun 2023, 21,5% anak di Indonesia mengalami stunting. Tuh, parah banget teman-teman. Lalu faktor yang kedua, kenapa SDM di Indonesia itu rendah karena pendidikan. Ya harus kita akui teman-teman, jika sistem pendidikan kita saat ini compang-camping. Tiap ganti menteri, kurikulum itu diganti. Belum lagi kualitas guru. Kondisi sekolah di Indonesia juga mengalami kesenjangan. Serta yang gak kalah penting itu pelajaran-pelajaran di sekolah itu banyak yang tidak dibutuhkan oleh siswa. Tapi masih aja diajarkan. Contohnya nih, sistem peredaran darah kata. Ngapain materi kayak gini diajarin ke siswa? Apa coba faedahnya kita belajar peredaran darah kata? Nggak penting banget kan teman-teman? Pas kuliah juga, pelajaran kuliah berbeda jauh banget sama kondisi di dunia kerja. Lalu faktor yang ketiga karena ketimpangan ekonomi. Orang miskin tidak memiliki uang untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah yang tinggi. Lalu faktor yang keempat adalah media sosial. Diakui atau tidak,
Media sosial saat ini telah merubah anak-anak kita, teman-teman. Coba deh kalian cek. Anak sekarang lebih malas jika dibandingkan dengan anak-anak di zaman dahulu. Anak sekarang nih, sukanya itu rebahan sambil scroll TikTok. Data menunjukkan jika Indonesia adalah negara dengan durasi penggunaan ponsel terlama di dunia. Dalam satu hari, rata-rata orang Indonesia itu menggunakan HP selama 6 jam sehari. Nah, karena faktor inilah menyebabkan siswa-siswa saat ini daya konsentrasi menyimak pelajaran di kelas hanya 10 menit saja, teman-teman. Bagaimana nih? Apakah kalian setuju jika SDM Indonesia dikatakan rendah? Kejam. Masyarakat Indonesia dikenal oleh dunia sebagai masyarakat yang sangat ramah. Kita tuh, kalau ketemu sama bule, langsung nyengir sambil berkata, "Halo mister." Kadang-kadang juga masih banyak orang yang suka berfoto-foto sama bule. Apa coba faedahnya? Tapi keramahan orang Indonesia ini ternyata palsu, teman-teman. Orang Indonesia tuh nggak seramah apa yang dilihat oleh bule. Betul nggak? Sama bule itu senyum-senyum, tapi kalau sama orang lokal itu cemberut mulu. Di satu sisi, orang Indonesia dianggap sebagai orang paling ramah di dunia. Di satu sisi yang lain, masyarakat Indonesia juga dicap sebagai netizen paling barbar di dunia. Kalau soal membuli, netizen kita juaranya cuy. Ini nih, sebuah anomali teman-teman. Sebetulnya kita itu nggak ramah-ramah amat, cuma rendah diri saja sama bangsa yang lain. Gimana nih, kalau menurut pendapat kalian? Sahabat Indonesia. Nah, spesial kali ini Pak Imin akan membahas 10 negara yang dikenal sangat dekat dengan negara kita, Indonesia. Bisa dikatakan bestinya negara Indonesia. Sebenarnya sih banyak banget teman-teman. Tapi 10 negara ini menurut Pak Imin sangatlah spesial. Kalian mau tahu negara mana saja itu? Yang pertama adalah Federasi Rusia. Negara yang dulunya bernama Uni Soviet ini memiliki sejarah hubungan yang baik dengan Indonesia. Hubungan diplomatik Rusia dengan Indonesia bahkan sudah terjalin sejak tahun 1950. Saat itu Rusia masih bernama Uni Soviet. Kala itu Uni Soviet telah membuka kedutaan besarnya di negara kita Indonesia. Demikian pula Indonesia yang sudah membuka kedubesnya di kota Moskow. Kalian tahu Stadion GBK, Gelora Bung Karno Senayan? Nah, stadion terbesar di negara kita Indonesia itu bangunnya sebagian memakai uang pinjaman dari Uni Soviet. Tuh, kalian baru tahu kan? Memang saat itu Presiden Soekarno sangat dekat dengan Uni Soviet. Pak Karno juga memborong banyak banget alutsista dari Soviet, kayak beli pesawat, kapal selam, kapal tempur, senjata, dan lain sebagainya. Berkat persenjataan dari Soviet inilah, Indonesia berhasil merebut Papua dari Belanda pada tahun 1962, yang dikenal juga sebagai Operasi Trikora. Tuh, sebagai simbol persahabatan, di Rusia ada sebuah masjid yang besar di kota Saint Petersburg yang dinamakan sebagai Masjid Soekarno. Saat ini, Indonesia juga dianggap sebagai salah satu dari 19 negara sahabat Rusia. Warga negara Indonesia bahkan dibebaskan visa masuk ke Rusia selama 6 bulan, teman-teman. Tuh, ada yang minat untuk liburan ke sini atau mau cari jodoh? Patut kalian ketahui juga ya teman-teman, jika Rusia adalah negara dengan luas wilayah terbesar di dunia. Kalian bayangkan, luas negara Rusia itu 17.098.246 km persegi, atau hampir 10 kali lipat dari luas negara kita Indonesia. Wow! Yang kedua ada Republik Rakyat China. Kita semua tahu kan kalau Indonesia dan China sudah akrab dan mesra sejak zaman dahulu. Bahkan di dalam catatan dari dinasti Han pada tahun 131 Masehi, pelaut-pelaut Nusantara sudah menjalin hubungan perdagangan dengan China. Secara historis, hampir semua kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara itu bersahabat dengan dinasti-dinasti di negara China. Makanya banyak banget kebudayaan dan tradisi yang berasal dari negara China diadopsi sama Indonesia. Contohnya makanan deh. Seluruh makanan yang ada di Indonesia jika ada kata baknya itu pasti dari China, teman-teman. Seperti bakso, bakmi, bakpia, bakcang, dan lain sebagainya. Ini juga sudah pernah Pak Imin bahas di Fakta Negara China.
Yang belum nonton bisa klik link videonya di kolom komentar, sudah Paimin tulis. Di era modern, Indonesia dan China secara resmi menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1950. Sedangkan saat ini, China menjadi mitra dagang terbesar bagi Indonesia. Selain itu, negara China juga menjadi investor terbesar kedua di Indonesia setelah Singapura. Banyak banget tuh proyek-proyek di negara kita yang didukung oleh negara China. Contohnya kereta cepat bus Jakarta-Bandung yang bisa kalian nikmati. Tahukah kalian jika Indonesia ternyata juga menjadi negara pengirim TKI ke China loh teman-teman. Tercatat pada tahun 2024, 6.000 TKI bekerja di Makau, serta 150.000 TKI yang bekerja di Hong Kong. Makau dan Hong Kong sendiri merupakan daerah otonomi khusus dari negara China. Yang ketiga ada Republik Demokratik Rakyat Korea. Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara di dunia ini yang resmi menjalin hubungan dengan Korea Utara. Hubungan bilateral Indonesia dan Korea Utara itu terjalin pada tahun 1964. Setahun kemudian, yaitu di tahun 65, Presiden Korea Utara saat itu Kim Il-sung mengunjungi Indonesia. Dan saat itu beliau disambut hangat oleh Presiden Soekarno. Negara kita melalui Universitas Indonesia juga menganugerahi gelar Doktor Honoris Causa kepada kakeknya Kim Jong-un ini teman-teman. Tak ketinggalan, Presiden Soekarno pun juga memberikan bunga anggrek yang dinamakan Kim Il Sungia sebagai tanda persahabatan antara Indonesia dan Korea Utara. Kalian tahu, bunga anggrek ini oleh Kim Il Sung dibudidayakan dan kini menjadi bunga nasional negara Korea Utara. Setiap tahunnya, Korea Utara juga menggelar festival bunga Kim Il Sungia ini teman-teman. Sebagai negara sahabat yang sangat dekat, Indonesia diberikan tempat VVIP di acara ini. Bahkan di ruang utama festival juga dipampang foto kebersamaan antara Presiden Soekarno dan Presiden Kim Il Sung. Selain memiliki kedutaan besar di negara ini, Korea Utara juga memberikan izin kepada Indonesia untuk membuka konsulat jenderal atau KJRI. Nah, Korea Utara itu hanya mengizinkan 3 negara saja yang memiliki konsulat jenderal, yaitu Indonesia, China, dan Rusia. Wah, bangga banget teman-teman. Yang keempat ada Kerajaan Belanda. Kita sama-sama tahu kan, kalau Belanda di masa lampau memiliki hubungan buruk dengan negara kita, Indonesia, di mana Belanda pernah menjajah kita. Tapi itu dulu ya teman-teman. Saat ini, Belanda menjadi salah satu negara di Eropa yang bersahabat baik dengan Indonesia. Hubungan bilateral Indonesia dan Belanda sendiri baru terjalin pada tahun 1968. Salah satu kontribusi terbesar Belanda bagi Indonesia adalah pengembangan sepak bola, di mana saat ini terdapat banyak pemain sepak bola timnas Indonesia yang berasal dari naturalisasi keturunan Indonesia di Belanda. Nah, karena di zaman dahulu kita itu pernah dijajah oleh mereka, kakek nenek buyut kita juga banyak tuh yang dinikahi sama orang-orang Belanda. Hal inilah yang menyebabkan populasi keturunan Indonesia di Belanda itu juga semakin banyak teman-teman. Kalian tahu, saat ini tuh ada sekitar 1,7 juta orang keturunan Indonesia yang tinggal dan hidup di Belanda. Wow. Yang kelima ada Amerika Serikat. Tahukah kalian jika Amerika Serikat memiliki andil yang sangat besar terhadap kemerdekaan negara kita, Indonesia? Gara-gara bom atom Amerika ke kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang menyerah dan meninggalkan Indonesia. Sehingga Pak Karno saat itu dengan bebas bisa memproklamasikan kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kita merdeka, Amerika juga yang membantu Indonesia saat sidang di Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu menuntut Belanda untuk keluar dari negara Indonesia. Amerika itu mengancam jika Belanda nggak mau keluar dari Indonesia, maka Amerika bakal menghentikan bantuannya. Saat itu Belanda kan babak belur tuh habis Perang Dunia Kedua. Nah, Amerika itu ngasih bantuan ke Belanda yang dinamakan sebagai Marshall Plan. Kalau Belanda nggak nurut, maka bantuan itu bakal dicabut. Gara-gara ancaman inilah, Belanda akhirnya keluar dari Indonesia pada tahun 1949. Saat ini, Amerika Serikat menjadi salah satu negara tujuan ekspor terbesar dari Indonesia.
Amerika juga seringkali membantu di saat kita terkena bencana alam. Contohnya saat tsunami Aceh, di mana Amerika melalui USAID memberikan bantuan kemanusiaannya. Yang keenam ada Republik Sosialis Vietnam. Indonesia dan Vietnam telah menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1955. Secara historis, hubungan kita dengan Vietnam itu sangat baik, bahkan sejak zaman dahulu teman-teman. Pada abad ke-15 Masehi, Vietnam yang kala itu bernama Kerajaan Champa mengirimkan seorang putrinya ke Jawa untuk menikah dengan Raja Majapahit. Lalu di masa Perang Vietnam di tahun 75, ratusan ribu penduduk Vietnam itu mengungsi menggunakan kapal. Hal ini mirip seperti orang Rohingya gitu teman-teman. Nah, para pengungsi ini lalu ditampung oleh Indonesia. Mereka ini ditempatkan di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Sebanyak 250.000 pengungsi Vietnam ditampung oleh Indonesia dari tahun 1979 sampai 1996. Lama banget kan? Saat ini, Vietnam dan Indonesia adalah sahabat yang sangat baik, serta menjadi rekan di dalam hal perdagangan. Patut kalian ketahui ya teman-teman, jika Indonesia kalau kekurangan stok beras, kalau impor salah satunya itu dari negara Vietnam. Yang ketujuh ada Republik Arab Mesir. Negara ini adalah negara pertama di dunia yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tahun 1946. Negara Mesir dan Indonesia juga menjadi salah satu negara pendiri gerakan non-blok, yaitu negara-negara yang netral, tidak berpihak ke salah satu pihak saat terjadinya perang dingin. Karena kedekatan dan persahabatan inilah, negara Mesir sampai mengabadikan nama proklamator Soekarno menjadi salah satu jalan di kota Kairo, Mesir. Tuh, pemerintah Mesir juga sampai hari ini masih menjalin hubungan baik dengan negara kita teman-teman. Sampai setiap tahunnya mereka memberikan kuota beasiswa bagi pelajar di Indonesia untuk kuliah di Universitas Al-Azhar. Yang kedelapan ada Kerajaan Kamboja. Hubungan Indonesia dan Kamboja itu juga sudah terjalin sejak lama, ribuan tahun yang lalu teman-teman. Awalnya Kamboja adalah wilayah bawahan dari Kerajaan Medang. Namun pada tahun 802, wilayah ini memisahkan diri dari Medang. Jayawarman kedua lalu naik tahta dan mendirikan kerajaan yang bernama Kerajaan Kamboja. Saat ini, Kamboja dan Indonesia merupakan sahabat yang sangat baik, mirip kakak adean gitu teman-teman. Sebagai kakak, Indonesia sampai hari ini memberikan bantuan peralatan dan pelatihan militer kepada tentara-tentara Kamboja. Nah, biar mereka mengerti, tentara Kamboja pun ikut kursus bahasa Indonesia. Bapak Presiden kita yaitu Pak Bowo, ternyata di masa mudanya saat masih menjadi tentara, beliau pernah melatih pasukan khusus Kamboja. Saat kunjungan Pak Prabowo ke markas tentara Kamboja pada tahun 2022 yang lalu, Pak Prabowo disambut meriah oleh junior-junior yang dulu pernah dibimbing beliau. Patut kalian ketahui jika Indonesia telah melatih tentara Kamboja sejak tahun 1970 hingga saat ini. Para tentara di Kamboja juga diwajibkan untuk belajar bahasa Indonesia. Wah, membanggakan sekali ya teman-teman. Yang kesembilan ada Republik Suriname. Tahukah kalian teman-teman, jika Suriname memiliki jumlah populasi Jawa terbesar di benua Amerika. 13,7% penduduk di negara ini merupakan keturunan dari orang-orang Jawa. Di zaman dahulu, pada abad ke-19 akhir hingga 20 awal, Suriname merupakan wilayah jajahan Belanda. Karena kurangnya penduduk di sini, maka Belanda kala itu mendatangkan banyak pekerja dari Jawa. Nah, sampai saat ini, para orang keturunan Jawa itu masih hidup di Suriname. Dan banyak di antaranya yang menjabat sebagai petinggi negara. Wah, hebat juga ya teman-teman. Karena kedekatan inilah, Suriname menganggap Indonesia sebagai sahabat. Bahkan di banyak kesempatan, artis-artis Indonesia terutama dari Jawa diundang ke Suriname untuk menghibur masyarakat. Sekaligus mengingatkan kembali akan leluhurnya. Kita ambil contoh almarhum Didi Kempot yang sangat terkenal di negara Suriname. Sampai ada lagunya tuh, Kangen Nikeri.
Nikeri sendiri adalah sebuah kota kecil di negara Suriname yang penduduknya mayoritas keturunan dari Jawa, sekaligus menjadi daerah penghasil beras utama di Suriname. Indonesia dan Suriname sendiri resmi menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1976. Yang ke-10 ada Kerajaan Thailand. Negara ini memiliki sejarah yang panjang dengan negara kita Indonesia. Diperkirakan pada abad ke-8 Masehi, wilayah Thailand Selatan telah dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Sedangkan pada era modern, Raja Rama kelima bahkan mengunjungi Pulau Jawa itu sebanyak 3 kali. Beliau sangat terkesan dengan budaya dan kesenian Jawa. Raja Rama juga mengetahui jika orang Jawa itu sangat ahli membangun sebuah bangunan. Nah, maka dari itulah pada tahun 1896, puluhan pekerja mas-mas tukang dari Jawa dibawa ke Thailand untuk bekerja membangun istana kerajaan Thailand. Tuh, istananya itu sampai sekarang masih berdiri dengan megah, teman-teman. Nih, yang bangun itu tukang-tukang dari Jawa, cuy. Sebagian dari tukang-tukang ini tuh betah tinggal di Thailand, teman-teman. Dan mereka nggak mau pulang ke Jawa. Sang raja lalu memberikan tanah kepada mas-mas tukang ini. Mereka lalu membangun rumah dan menamai tempat tersebut sebagai Kampung Jawa. Sampai sekarang masih ada tuh, Kampung Jawa di tengah-tengah kota Bangkok. Sedangkan Thailand secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan negara kita Indonesia pada tahun 1950. Indonesia dan Thailand juga menjadi salah satu negara pendiri organisasi ASEAN, yaitu pada tahun 1967. Di bidang perekonomian, Indonesia dan Thailand merupakan mitra yang saling menguntungkan. Thailand itu jual beras dan buah-buahan ke Indonesia, sedangkan Indonesia menjual batu bara, minyak, dan gas. Wisata di Indonesia. Halo teman-teman, kali ini Pak Imin berada di kota Semarang. Kalian tahu letaknya di mana? Di Jawa Tengah. Kota Semarang adalah ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah. Tahukah kalian jika kota Semarang merupakan kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah kota Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan? Nganjuk mana, Min? Nganjuk nggak masuk, teman-teman. Kota ini memiliki luas 373 km persegi dengan jumlah penduduknya sebesar 1.699.585 jiwa. Kalian tahu, nama Semarang berasal dari dua kata bahasa Jawa, yaitu asem dan arang. Asem artinya buah asem, sedangkan arang artinya jarang. Di zaman dahulu, sekitar abad ke-15, Kerajaan Demak saat itu mengirim seseorang bernama Ki Ageng Pandanarang untuk menjadi bupati di wilayah Pragota. Nah, Ki Ageng Pandanarang ini melihat di sekitar rumahnya. Loh, di pinggir jalan kok nggak ada pohon asem? Padahal, di zaman dahulu tuh, tanaman asam merupakan tanaman yang sangat umum untuk tumbuh di pinggir jalan. Karena merasa unik dan bisa menjadi ancer-ancer kalau pas ditanya, rumahmu mana, Kang? Di Pragota, Semarang. Nah, akhirnya orang-orang malah memakai nama Semarang sebagai penyebutan wilayah Pragota. Setelah datangnya VOC, orang-orang Belanda yang nggak bisa mengeja Semarang menyebutnya sebagai Samarang. Jadi itu teman-teman, sejarah singkat dari kota Semarang. Yang paling Pak Imin suka dari Semarang adalah makanan khasnya, yaitu lumpia Semarang. Oke, sekarang Pak Imin mau ajakin kalian jalan-jalan keliling kota Semarang. Tujuan pertama dan yang paling wajib kalian datangi kalau mengunjungi kota Semarang adalah ini, 1000 Pintu atau Lawang Sewu. Kenapa dinamai Lawang Sewu? Karena jumlah pintu di bangunan ini sangatlah banyak, pakai banget. Kalau kalian nggak percaya, ya kalian kesini hitung sendiri.
Bangunan klasik bergaya Eropa ini dibangun pertama kali oleh Belanda di tahun 1907. Zaman dahulu namanya bukanlah Lawang Sewu teman-teman, melainkan ini. Tuh, kalian baca sendiri ya. Fungsi awalnya sebagai gedung administrasi perkeretaapian di Hindia Belanda. Lalu saat penjajah Jepang itu datang, ruangan bawah tanah di gedung ini dipakai sebagai penjara, tempat penyiksaan, serta lokasi eksekusi. Sampai ada kabar nih, kalau bangunan ini merupakan bangunan yang angker. Saat ini, Lawang Sewu digunakan sebagai museum kereta api, serta menjadi destinasi wisata unggulan di kota Semarang. Oh iya teman-teman, terkait nama Lawang Sewu, sebenarnya jumlah lawang atau pintu di bangunan ini hanya 429 buah saja. Mungkin jendelanya ikut dihitung tuh, sehingga jumlahnya mencapai 1000. Oke, next kita berpindah ke Masjid Agung Jawa Tengah. Masjid ini dibangun di tahun 2001 dan selesai di tahun 2006. Masjid yang sangat megah ini berdiri di lahan 10 hektar dan mampu menampung 15.000 jamaah. Tuh, ada payung-payungan kayak di Madinah teman-teman. Oke, sekarang kita bergeser mengunjungi Kampung Pelangi, Semarang. Terdapat sekitar 300 rumah warga yang dicat warna-warni. Sebelum menjadi lokasi wisata, kawasan ini merupakan kawasan kumuh di kota Semarang. Lalu di tahun 2017, karena mendapat inspirasi dari kampung warna-warni Jodipan di kota Malang, kampung ini pun ikut-ikutan untuk membuat kampung warna-warni. Nah, biar namanya itu beda, diubah tuh jadi Kampung Pelangi. Tuh, kalian juga wajib mampir nih kalau sedang liburan ke kota Semarang. Berikutnya, nah ini juga wajib kalian kunjungi, yaitu Kelenteng Sampokong. Perlu kalian ketahui jika kelenteng ini dibangun pertama kali oleh Cheng Ho, seorang muslim sekaligus menjabat sebagai Laksamana Angkatan Laut dari dinasti Ming, China. Beliau datang ke Semarang pada abad ke-15. Ia lalu membangun sebuah masjid kecil di dalam gua. Nah, masjid tersebut kini telah berubah menjadi kelenteng yang bernama Sampokong. Kalau kalian berfoto-foto di sini, sudah kayak liburan ke negara Cina, teman-teman. Tapi asli nih, beneran keren. Di saat sore hari, kita akan berkeliling ke kota tua Semarang. Wah, ini mah keren banget.
Di saat malam hari, kalian juga bisa jajan di pinggir jalan dengan suasananya yang sangat romantis. Uhuy. Gimana nih teman-teman? Apakah kalian tertarik untuk liburan ke kota Semarang? Hal unik di Indonesia. Tahukah kalian teman-teman jika lambang Garuda bukanlah burung Garuda, melainkan burung elang Jawa. Pulau Jawa adalah pulau terpadat di dunia. Dalam 1 km persegi, Pulau Jawa itu dihuni oleh 1.196 jiwa. Sedangkan di posisi kedua ditempati oleh Pulau Honshu di negara Jepang. Dalam 1 km persegi dihuni oleh 450 orang. Demikianlah 8 fakta unik dan menarik tentang negara Indonesia. Nanti ya, kita sambung lagi di part ketiga. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan